Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bawa kamera boleh? Oh, silakan. Oh ya. Pak Rahman. Iya. Alhamdulillah. Ini siapa ini? Itu ponakan saya. Oh, ponakan. Ini siapanya ini? Pamannya. Oh, itu pamannya. Kalau yang ini? Tetangga. Oh, tetangganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oh ya, siap mah. Mudah-mudahan deh ya. Jadi Pak Rahman, jadi saya mau tanya sebentar nih ya. Ya. Ibunya kemana ibunya? Ibunya lagi nggak ada. Oh. Kalau itu Mbak itu siapa itu Mbak itu? Itu mbaknya itu ya apanya ini, Ayunya ini yang sakit ini, anak saya. Oh. Yang kecil itu anak Pak Rahman apa siapa tuh? Anaknya itu, anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil. Jadi ini siapa namanya Pak Rahman? Samiran. Pak apa masih bujangga apa ini? Masih bujangan. Masih bujang. Iya, saya juga heran udah kemana-mana saya berobat ini. Udah kemana-mana berobat. Sakitnya udah berapa lama ini? Sekitar hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun. Ini ngomong-ngomong Pak Rahman, sebelum kita panjang lebar, sebelum saya lanjutkan malam hari ini perbincangan kita atau urusan kita, saya minta izin sama Pak Rahman sama keluarga tentunya. Ini saya bawa kamera. Diizinkan tidak saya bawa kamera? Kalau tidak silakan. Nggak apa-apa. Kalau tidak diizinkan saya akan matikan, nggak apa-apa kameranya. Tapi kalau diizinkan, alhamdulillah. Diizinkan. Diizinkan. Nah, jadi sama pihak keluarga juga, ini paman-pamannya boleh nggak nih kira-kira saya bawa kamera? Boleh ya? Boleh. Ya, udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sahabat-sahabatku, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya jelaskan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabatku, pada kesempatan malam hari ini saya diundang oleh keluarga besar Pak Rahman ini. Beliau ini tadi yang diutus ke padepokan saya, kalau nggak salah abang yang itu. Iya, ponakan saya. Ponakan. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya udah 2 hari yang lewat dia ke padepokan saya, cuman baru sempat malam hari ini saya datang ke kediaman Pak Rahman nih. Mohon maaf ya Pak ya, karena saya banyak sekali kesibukan lah. Bukannya saya tidak mau datang, tapi alhamdulillah kan malam hari ini saya bisa datang. Berkat apa namanya? Tentunya dengan izin Allah saya bisa datang nih. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan umur yang panjang sehingga saya bisa nyampe ke kediaman Pak Rahman. Ini sahabat-sahabatku, saya juga belum tahu apa maksud Pak Rahman ini mengundang saya. Yang jelas, biar lebih jelas dan sahabat-sahabatku juga lebih tahu, bukan dari saya nanti penjelasannya, nanti saya minta penjelasan dari beliau. Karena saya juga diundang nih malam hari ini, entah apa maksud tujuannya saya juga belum tahu. Nah, mungkin yang terbaring ini mungkin sudah saya lihat sih memang keadaannya sakit, cuman saya tidak tahu maksudnya seperti apa dan apa tujuannya, saya juga belum tahu. Ini silakan Pak Rahman dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga saya bisa bisa tahu permasalahannya atau apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya bantu. Silakan. Jadi begini Kang Suha ya. Mm-hmm. Kalau menurut kabar, katanya Kang Suha selama ini kan sering menolong orang sakit. Alhamdulillah. Apa kan gitu. Mm-hmm. Jadi saya ini udah kebingungan sendiri. Ini berobat udah nyampe kemana-mana. Maksud tujuan saya ke sana ngutus keponakan saya kemarin ke tempat Kang Suha itu. Mm-hmm. Saya mau minta tolong. Minta tolong bagaimana? Tolong untuk membantu menyembuhkan anak saya yang sakit ini. Mm-hmm. Karena ini udah hampir 1 tahun. Saya berobat udah kemana-mana. Kalau boleh tahu, ini nomor anak yang nomor keberapa? Ini anak yang nomor 2. Ini anak yang nomor 2. Tapi kalau dibawa ke dokter udah berapa kali? Ke medis itu udah sering kali Pak. Udah ganti-ganti, ada kadang dibawa ke medis yang ini yang itu. Orang bilang katanya di sana yang bagus bawa ke sana. Tapi penyakit itu nggak terlihat Pak. Di apa juga nggak kelihatan.
Kalau kan ada sih men sekarang ini ya sahabat-sahabatku apa model apa? Rongsen ya, Rongsen ya men ya. Di Rongsen itu kalau di Rongsen pernah belum? Udah. Terus apa penyakitnya? Nggak ada jenis penyakit yang apa, nggak ada kelihatan tertera di situ, nggak ada di Rongsen. Bersih. Bersih. Cuman Saya dia orang tua juga udah. Mm-mm. Katanya di sana ada orang tua yang bisa gini. Udah sana juga saya. Jadi ini apa namanya tidak bisa apa-apa gimana? Kalau bangun nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Mm-mm. Makan juga harus disuapin. Jadi ini tadi karena dia di sini dan ini digotong lah sama keluarga dipindah Iya, karena itu tadilah berkat tetangga, ada pamannya di sini kan. Jadi tahu saya akan datang makanya ditaruh di Iya, depan sini. makanya saya taruh di luar sini biar jelas. Kalau di sana itu nggak bisa juga. Baik. Udah bau semua di kamar itu. Kadang muntah-muntah. Baik. Jadi gini ya Pak, apa namanya? Gimana men? Jadi intinya saya minta tolong sama Kang Suha nih, minta tolong lah. Apakah masih bisa disembuhkan? Apa gimana? Saya kalau bisa tolong disembuhkan. Sebentar Pak ya. Tapi kalau dibawa ke dokter bersih, tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit, di Rongsen sudah, tidak ada penyakitnya juga. Nah ini pernah kalau ke non medis nih ke orang tua pernah dibawa kemana aja? Pernah saya bawa ke seberang sana udah. Di daerah Pekanbaru sana juga udah. Kedengar ada orang tua yang pandai gini-gini. Saya bawa, saya undang juga. Pernah saya undang. Yang sampai ngongkosin semua. Yang sampean undang orang mana itu? Pulau mana? Orang dari Jawa Timur. Itu saya undang sini. Saya yang ngongkosin, saya yang bertanggung jawab. Makanya saya udah habis-habisan. Ya itu tadi juga. Pusing saya, pikiran saya juga udah pusing. Anak nggak sembuh-sembuh. Semua harta benda saya juga udah habis. Baik. Ini sebentar Pak ya, saya jelaskan. Insya Allah saya akan bantu semampu saya, semaksimal mungkin. Saya manusia biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Yang jelas, di hati saya ada niat mau menolong. Jadi, apapun yang terjadi nanti, misalkan andai kata saya tidak bisa mengobati anak Bapak, oh iya, terima kasih. Atau saya tidak mampu lah untuk menyembuhkan dia, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu batas kemampuan saya. Nah, tapi insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin untuk penyembuhan anak Bapak. Ya, saya minta tolong. Insya Allah, karena di hati saya juga ada niat mau menolong. Jadi bagaimanapun juga, walaupun mampu atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga, saya juga manusia biasa, tidak punya apa-apa, dan saya hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, biiznillah, dengan izin Allah, anak Bapak bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Dan jikalaupun sembuh, itu bukan mutlak saya yang menyembuhkan. Itu sudah hakikat dan sudah takdir Allah akan sembuh. Saya hanya pelantara manusia biasa. Tentunya jika dia sembuh nanti, ya mungkin Allah sudah mengizinkan dia sembuh. Bukan semata-mata karena saya yang menyembuhkan. Seperti itu Pak ya. Insya Allah saya akan bantu. Tapi kalau Bapak ke orang tua, katanya apa nih penyakitnya? Saya pengen tahu dulu. Apa? Ada gangguan katanya. Gangguan apa itu? Ya sejenis ada yang ngirim, ada yang apa kalau orang bilang. Ke orang tua satunya lagi, ada yang katanya kena-kenaan dari lahan. Ada yang ini lagi, ngomong lagi, ada yang naruhin di rumah. Saya nggak tahu, bingung saya.
Makanya orang tua itu udah banyak yang kesini kan. Jadi ini kakinya tidak bisa digerakin. Jadi kalau bergerak bisa kan, cuman nggak bisa jalan ya. Kalau dipegang ada rasanya enggak ini? Kalau dipegang, ya kadang kalau ada haba panas kan, itu dia berasa. Tapi kalau dingin, iya. kayak malam. Ini coba saya akan pegang nanti kalau memang ada sesuatu yang janggal dia akan menjerit. Ini selama ini pernah menjerit belum dia? Kalau menjerit ya cuman menjerit ngeraung kesakitan, ngerasakan sakit itu kan. Seperti ini, ngerayong lah kata orang Sunda, ngerayong lah ya. Tapi insya Allah kan ini kalau ada penyakitnya, kalau memang ada non medisnya lah, ada yang semodel mengguna-guna, insya Allah walaupun saya pegang sebentar dia langsung menjerit. Tapi nanti dulu saya akan coba lihat dulu. Saya mohon izin Pak ya. Silakan. Saya mohon izin, saya coba akan lihat dulu apa penyakitnya. Jika memang ini penyakit yang memang dibuat orang, insya Allah saya akan bersihkan semampu saya, semaksimal mungkin. Jikalau saya tidak mampu, mungkin itu batas kemampuan saya. Kita serahkan semua kepada Allah tentunya. Bismillah. Biar sembuh. Istighfar. Allahu Akbar. Baik. Ini udah apa ya? Gimana Pak? Ini yang saya lihat memang ada kejanggalan sebenarnya. Saya mau tanya Pak ya, boleh? Iya silakan. Sampen coba. Sampean pernah adu omongan nggak, adu mulut nggak? Pernah mau berantem sama tetangga lahan sampean? Tetangga kebun lah. Saya ingat-ingat dulu Pak. Coba diingat-ingat. Kalau saya lihat sih, memang ini kejadiannya kalau nggak salah ini udah hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun yang lewat lah. Saya kan. Coba diingat-ingat dulu. Pernah sama tetangga lahan saya dulu. Yaitu intinya. Gara-gara apa? Gara-gara lahan batas kan. Penggeseran perbatasan. Jadi digeser batas saya itu tadinya kan, saya kan lahan itu kan dari orang tua. Jadi patoknya di situ udah ada, dicor juga iya. Kok bisa dari coran itu bisa dialihkan, digeser, katanya kurang, punya dia ini kurang 4 meter. Jadi saya luruskan sampai saya bawa kepala desa, aparat desa ini juga. Baik. Saya bawa. Cukup Pak, saya hanya bisa melihat sampai di situ. Mungkin saya tidak mau yang lain-lain. Yang jelas insya Allah saya akan bantu. Yang jelas itu ada sedikit permasalahan di situlah. Cuman ya udahlah, yang sudah ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bertobat Pak ya. Jangan ada yang lain-lain. Saya hanya bisa membantu dan mendoakan insya Allah semua penyakit itu pasti ada obatnya, karena Allah menciptakan penyakit dan Allah juga menciptakan obatnya. Allah tidak mungkin mengasih penyakit, menurunkan penyakit tanpa ada obatnya, tanpa ada solusinya. Nah, seperti itu Pak ya. Iya. Allah. Saya boleh nggak Pak, pinjam saudara atau paman atau tetangganya? Silakan. Ini mau coba saya keluarkan. Iya, apapun bentuknya, apapun yang ada di dalam tubuh anak Bapak, nanti saya akan tarik dan saya akan masukkan ke siapa ini? Bapak maunya ke siapa? Saya jangan ke kameramen saya, jangan ke santri saya. Apa ke pamannya? Yang mana yang pamannya? Ini pamannya. Yang ini yang pamannya. Boleh ya Pak ya? Ini hanya sebentar, tidak akan membahayakan sampean. Saya hanya pengen tahu aja. Pengen tahu aja asalnya dari mana. Nanti saya tarik, saya akan masukkan ke sampean. Tidak akan membahayakan sampean kok. Nanti saya akan kunci sampean. Agar tidak terjadi apa-apa. Nggak apa-apa. Diizinkan. Baik, ini sahabat-sahabatku, saya akan coba tarik.
Nanti saya akan coba masukkan ke pamannya. Nanti biasanya dia bicara sendiri datang dari mana, asal dari mana. Baik. Siapa ya? Siap. Ini harus dibakari dulu ya. Allah. Mohon izin Pak ya. Silakan. Yes. Pak, agak munduran sini Pak. Allah. Beraninya kamu musik saya di sini. Bapak coba tanyakan ke dia asal dari mana. Ini termasuk yang ngisi di dalam tubuhnya si anak ini, Pak Ya ya? ini hanya sebagian, ini masih ada lagi. Coba sampean tanya dulu. Bapak yang nanya, jangan saya yang nanya. Kamu dari mana? Saya dari Bukit. Kenapa kamu kok ada di tubuh anak saya? Saya disuruh datang ke sini. Siapa yang nyuruh kamu? Ada seseorang yang nyuruh saya datang ke sini. Kenapa nggak kamu tinggalin anak ini? Jangan kamu usik. Keluar kamu dari tubuh anak saya. Jangan kamu ganggu lagi. Saya tidak mau keluar dari tubuh anak ini. Karena ada yang nyuruh saya ke sini. Siapa yang nyuruh kamu? Ada seseorang. Untuk mengganggu keluarga ini. Supaya dia tidak betah di rumah ini. Lantas keluarga saya selama ini nggak terang di rumah ini. Coba tanyain lagi Bapak, apa namanya, mau pergi secara baik-baik atau tidak? Saya sarankan kamu mau pergi apa enggak? Saya tidak akan pergi dari sini. Saya cuma mau bilang, saya tanya sekali lagi, kamu pergi aja dengan baik-baik. Saya tidak mau. Saya nyaman di sini. Gimana itu kan nggak mau pergi kan? Jadi kamu tidak mau pergi? Mau. Tidak mau pergi secara baik-baik? Ya. Jika saya bakar kamu dengan sholawat, kamu mau apa? Saya disuruh ke sini. Ya, sekarang Kamu saya keluarga suruh. ini. Sekarang saya suruh kamu keluar dari tubuh anak Bapak ini secara baik-baik atau secara paksa? Saya tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Yakin? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kamu kembali ke dukun yang memang menyuruh kamu. Kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga Bapak Rahman. Oke? Siap? Baik. Allahu Akbar. Duduk di mana? Allah. Dari sana, men. Dari sana.
Kasih minum dulu semua. Mohon maaf Mas ya, Pak ya, karena saya hanya ingin tahu aja asal dari mana. Sebenarnya tanpa harus seperti itu sih. Cuman takutnya Bapak sampean penasaran, pengen tahu. Nah, ini jangan sampean jangan dendam sama siapapun karena dendam itu membawa celaka. Jadi sampean ikhlas aja. Saya nggak pernah dendam. Ya. Selama ini masalah yang 2 tahun yang lalu, itu pun batas itu udah saya serahkan sama dia, terserah dia. Yaudah. Saya ikhlaskan udah. Yaudah. Cuman mungkin dianya ini yang agak Yaudah. merasa nggak enak hati sama saya. Ya udah, Bapak jangan berpikiran yang ke sana kemari ya. Udahlah, yang sudah itu jangan diingat-ingat lagi. Mudah-mudahan nanti Allah membalas dengan pembalasan yang setimpal dan Bapak juga mendapatkan amal dari situ, amal jariah. Tentunya karena Bapak sudah sedekah tanah tadi itu. Nah, ya intinya itu jadi amal jariah buat Bapak nanti istilah dan sekeluarga. Ini kayak gini akhirnya kan. Bapak jangan berpikiran yang kesana kemari. Ya sudah saya katakan udah. Yang penting anak Bapak sembuh dan insya Allah kalau saya lihat sih di sekitaran rumah Bapak ini juga ada yang memasang sesuatu seperti teluh. Makanya satu persatu keluarga Bapak pada pergi. Yang bertahan itu cuma mbaknya berapa itu 2 orang. Dari tadi bengong aja dia. Allahu Akbar. Jadi istri juga udah pergi. Pergi kamu. Allahu Akbar. Ini akan saya coba bantu ini Pak ya. Cuman saya akan bersihkan dulu tempatnya. Karena bagaimanapun juga saya lihat, saya pantau. Setelah saya terawang di rumah Bapak ini ada yang menaruh sesuatu. Ini juga dulu Kang sempat sembuh. Sempat sembuh. Saya carikan orang tua dulu. Sempat sembuh. Tapi dia terus kumat lagi, kambuh lagi seperti ini. Sampai selama ini. Sempat sembuh. Dia mungkin itu tadi. Baik. Intinya gini Pak ya. Saya akan bantu. Nah, sudah saya katakan di rumah Bapak ini, kalau saya lihat ada yang menaruh sesuatu, saya tidak tahu apa bentuknya. Yang jelas, saya akan coba bantu tarik. Kalau bisa diwujudkan nanti saya wujudkan, biar kelihatan sama Bapak juga, biar kelihatan sama keluarga juga. Nah, setelah saya cabut, setelah saya bersihkan, nanti saya pagar nih rumah Bapak dengan pagar goib, agar Bapak tidak terkena serangan seperti itu lagi. Nah, insya Allah nanti untuk selanjutnya, langkah selanjutnya nanti khusus untuk penyembuhan ini. Seperti itu Pak ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kalau penyakit seperti itu, kiriman, seperti teluh dan santet, jika sudah ketemu, sudah saya cabut, sudah saya netralisir medianya yang dikirim oleh dukun, dia akan sembuh. Berangsur-angsur dia akan sembuh. Jika semua yang mengganggu dalam tubuh anak Bapak ini sudah saya keluarkan, nanti dia akan sembuh berangsur-angsur. Karena dia kalau secara medis tidak ada penyakitnya. Nggak kelihatan. Ya. Nggak ada, normal. Saya lihat nggak ada penyakitnya. Cuman dia ini tertahan oleh jin yang memang disuruh seperti yang Bapak saksikan tadi, yang Bapak lihat tadi. Nah, nanti saya cari medianya di mana, keberadaannya di mana. Bapak ikut nyari, nanti kita bersihkan. Begitu Pak ya? Iya. Baik, sahabat-sahabatku. Kalau untuk penyembuhan nanti saya akan lanjutkan penyembuhan. Cuman saya akan menetralisir tempat nih, rumah Bapak. Siapa tadi? Pak Rahman. Pak Rahman ini. Saya akan netralisir, saya akan cari di mana titiknya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Kalau bisa diwujudkan, alhamdulillah. Jika tidak bisa diwujudkan, nanti saya akan lebur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di ruangan ini nggak ada Pak. Bapak boleh ikut saya. Yang satu nungguin aja di sini. Yang 2 ikut nggak apa-apa, ayo. Sini Pak. Saya boleh pinjam sendal Pak ya? Sendal jepit aja ini nggak apa-apa. Sini men. Bapak sini Pak. Yang 2 sini nggak apa-apa, yang tadi ikut. Yang 1 nungguin nggak apa-apa di dalam. Lampu gelap. Nggak apa-apa, coba.
Terang nggak, men? Gelap. Terlihat tidak? Hah? Gelap. Allah Akbar. Coba sebentar, Pak. Ini lampunya agak lobet, takutnya nggak jelas. Jelas? Jelas. Aman. Baik. Allah. Aman, men ya? Aman. Kamu dari sini, men? Kamu dari sini fokus ke sana aja. Ke rumah aja. Yes. Allah. Ayo, men, maju, men, sini. Ayo, Pak, sini, Pak. Ini samping, Pak, ya? Iya, sampai. Coba, men, sini, men. Allahu Akbar. Allah. Coba, men, mundur lagi, men. Sini. Pak, sini, Pak, mundur. Mundur aja, men. Coba kita fokus di depan. Awas, men, hati-hati kamu. Jemplung. Mundur lagi, mundur lagi. Allah. Yes. Ini kuatnya di sini, Pak, di depan, Pak. Ini pintu utama, Pak, ya? Iya. Pintu masuk. Masuk depan. Kuatnya sih di sini. Kalau saya lihat di sini ada yang menaruh sesuatu, cuman Bapak tidak sadar karena dia juga ditutupin oleh pagar gaib. Jadi kalau dengan mata biasa, Kalau seperti saya nggak tahu. kalau orang biasa yang melihat ya seperti ini, Pak, biasa aja. Sini, men, sini, men. Jadi di sini ini tidak ada apa-apa. Kalau orang biasa yang melihat tidak ada apa-apa. Kalau orang itu tidak punya mata batin atau keahlian. Bantu center, ada center nggak, Pak? Coba diambil, Pak. Bang, deh, ambil kan. Saya center itu di meja. Sini. Ini kalau apa namanya? Kalau orang biasa mungkin tidak terlihat. Coba Bapak lihat, ada apa di sini, Pak? Coba, men, Pak. Ada apa, men, di sini, men? Adanya apa? Rumput, bekas pensil anak saya yang paling kecil, batu. Karena di sini kalau saya lihat di sini ada yang menaruh sesuatu, Pak. Ini mohon maaf, Pak, ya. Mungkin kalau secara mata kita dilihat seperti biasa kita melihat, tidak terlihat karena udah dipagar goib sama dukun juga. Nanti ini kalau kelangkah, dilangkain orang masuk, terutama keluarga Bapak lah, satu persatu akan jatuh sakit. Nah, akan seperti anak Bapak yang ini. Jika lemah fisiknya, pas hari apesnya akan seperti itu. Nah, berhubung Bapak saya lihat memang fisik Bapak kuat dan Bapak juga mempunyai sesuatu, pagar goib juga, makanya terkenanya anak Bapak. Nah, kalau dilihat sekilas sih tidak ada apa-apa ya, men, ya? Sahabat-sahabatku. Ini saya akan coba wujudkan, mudah-mudahan biiznillah dengan izin Allah dikabulkan doa kita bersama. Tentunya saya hanya mohon pertolongan bantuan karena Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diijabah, jika diizinkan benda ini insya Allah terwujud nanti. Mohon maaf, Pak, ya. Ya, kalau Allah. Allah. Kencengnya sih di sini ini. Di
Di area ini kencangnya. Sekitaran Gimana, sini, Kang? Pak. Itu kan udah di bekas coran batu. Ini udah di semen, Pak ya? Fondasi itu kan. Ini semen nih. Allahu Akbar. Jadi udah tertutup. Ini agak sulit sih ini sebenarnya. Coba nanti saya Allah. Kelihatan, men? Kelihatan. Allah. Allah. Coba Bapak cari sesuatu, Pak. Apa linggis, apa pacul, apa palu gitu, Pak. Ada nggak, Pak? Punya nggak, Pak? Ada. Ini. Bapak yang ini, Pak, ya, nanti coba saya cari titiknya di mana biar tidak banyak yang dirusak. Allah. Saya akan coba kumpulkan, Pak, biar dia tidak lari lagi, karena dia lari-lari. Allah. Allahu Akbar. Coba Bapak cari di sekitar sini, Pak. Mudah-mudahan bisa terwujud, Pak, ya. Dibongkar aja ini, Kang. Ya, coba dibongkar aja, Pak. Karena ini dia Udah lama ini, Kang. Hah? Udah lama ini semen ini. Ini bekas pondasi dulu. bekas fondasi dulu, Pak. Hah? Keras, Kang. Batu semua ini, Kang. Gimana, Kang? Sebentar, Pak. Sebentar. Allahu Akbar. Coba, Pak, batu yang ini, Pak. Yang mana? Yang ini. Tapi ini ya susah, Pak, ya. Coba dari sini. Coba ini, Pak. Coba yang ini, Pak. Dari semen ini, Kang. Ya, coba dibongkar aja. Harus dibongkar, Pak. Karena dia apa ya? Sudah saya netralisir, sudah saya sudah saya bekukan. Jadi dia tidak bisa muncul sendiri kalau tanpa digali. Harus digali, Pak. Biar kita lihat apa bentuknya. Susah, Kang. Nggak ada. Susah, Kang. Coba, Pak, ini, Pak. Coba di sini, Pak, dicek. As. Ini, Kang. Apa ini, Kang? Coba, men, santar, men. Kelihatan nggak, men? Ini sejenis Jangan dipegang, Pak. sejenis kain ini, Kang. Hah? Kain ini kayaknya. Kain apa? Kain putih, Kang. Kelihatan nggak, men? Hilang tuh. Hah? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Itu kan. Kain, Kang, ya? Coba, Pak, mangkok itu, Pak, tolong, Pak. Sini aja, men. Sini, men. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum kekuatan sudah terus. Allah. Coba, Pak, Bapak buka, Pak. Nggak berani saya, Kang. Nggak apa-apa, udah saya netralisir, Pak. Dia hanya benda kain, sama kain aja, jangan takut, Pak. Ini kain, tapi udah saya netralisir. Tapi kalau belum saya netralisir, memang jangan sembarangan dipegang, Pak. Bapak nanti celaka. Ini sudah netralisir. Kelihatan nggak, men? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, saya bantu senter. Aman? Apa ini, Kang? Nggak tahu. Coba dibuka apa isinya. Kayak benda-benda tajam ini, Kang.
Astagfirullahaladzim. Ada padi apa itu Kang? Saya nggak berani megangnya. Ini apa ini, men? Kayak kuningan itu Kang. Kuning. Ini jarum. Ini padi. Pantesan anak Bapak tidak bisa bicara. Ini sebagai media. Jadi kalau padi ini dimasukkan ke tenggorokan orang, ini orang susah sekali, sulit sekali untuk bicara. Jadi ini media dukun seperti ini. Ini padi, ini benang juga ya. Benang, jarum. Ini Allahu Akbar. Ini nanti Bapak bungkus, kalau tidak dibakar nanti Bapak buang aja ke laut kalau tidak mau membakar. Kalau enggak nanti Bapak bakar aja. Tapi Ini kalau nggak apa-apa Kang nanti kalau dibakar. nggak apa-apa. Ini udah saya netralisir dan kekuatannya pun sudah kembali ke pemiliknya, ke dukunnya, dan ya udahlah kita lihat nanti aja. Yang jelas setiap apapun bentuknya kekuatan sihir, telur santet dan semacamnya, jika sudah medianya sudah dicabut, dia akan kembali ke penyuruhnya tentunya dan ke pengirimnya. Ini dia. Saya tidak mau yang lain-lain Pak ya. Yang jelas ini mungkin sampai di sini dulu apa gimana, men? Ini sahabat-sahabatku, mohon maaf, ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pengobatan anaknya Bapak ini. Nanti ini, alhamdulillah, udah saya bisa wujudkan. Bismillah, dengan izin Allah bisa. Ini bisa langsung dibakar aja Kang ya? Dibakar nggak apa-apa, nanti kita bakar bareng. Kalau nggak dibuang aja ke laut nggak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabatku. Ini tugas saya malam hari ini untuk membantu keluarga beliau ini selesai, dan saya misi selanjutnya untuk menyembuhkan anak beliau, dan saya mohon bantuan doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku. Mungkin saya sampai di sini dulu video kali ini, dan saya mohon maaf jika saya ada keluaran kesalahan. Tentunya saya hanya manusia biasa, manusia lemah, dan saya hanya memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Mungkin sampai di sini dulu, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.